Hai, jadi hari ini aku mau bikin video review perbandingan produk The Ordinary Peeling Solution yang original sama yang palsu. Ini aku mau bikin reviewnya secara singkat aja, yang penting-penting aja, karena sekarang brand ini dan varian yang ini lagi happening banget. Terus jadi banyak orang-orang yang jual yang KW, dan aku pengen share ke teman-teman sekalian biar nggak salah beli peeling solution The Ordinary yang original. Sekarang kita langsung aja masuk ke packagingnya ya. Untuk packagingnya sendiri, dia itu kalau sekilas hampir sama. Misalkan punya yang KW tapi nggak punya yang ori, itu untuk membandingkan sangat susah karena dia tuh kayak mirip banget. Untuk packagingnya, jadi kita lihat secara detail ya. Kalau dari atas, ini kita abaikan stiker yang ini. Kalau dari atas itu perbedaannya nggak ada, cuman masalah font aja ya. Dia tuh lebih tipis tulisannya, kalau yang satu lebih bold. Terus kita bagian bawah itu memang ada banyak perbedaan, seperti garis yang di sebelah sini, terus tulisan yang ada di sebelah sini, dan juga warnanya itu berbeda. Yang ini lebih hitam, sedangkan yang original itu lebih tipis warnanya. Kita fokus ke listnya itu ya. Ini itu warnanya lebih seperti silver, agak keemas-emasan, sedangkan yang satu tuh silvernya abu-abu banget ya. Ini kelihatan jelas nggak ya? Itu sih yang paling menonjol. Lalu yang original itu dia itu kayak ada glitter kecil-kecilannya, sedangkan yang ini tuh hanya warna silver saja, tapi nggak ada kayak glitter-glitternya gitu. Nah, ini untuk sebelah samping kardusnya. Kita lihat. Perbedaannya yang terlihat jelas adalah fontnya aja kan, sama yang satu tuh lebih tebal, sedangkan yang satu lebih tipis. Lalu ada juga yang bilang kalau misalkan yang tulisan keep out of reach of children ini hanya ada di kardus yang original, tapi dalam kardus kali ini dia tuh yang KW juga ada tulisannya. Jadi ya sekali lagi semuanya tuh ada, mungkin juga mereka memperbarui kardusnya jadi agar terlihat lebih mirip gitu ya. Terus untuk tulisan di bawahnya itu juga nggak jauh beda, cuma yang satu ada tambahan blemishnya. Lalu ke kardus yang belakangnya lagi masih sama kayak yang tadi, cuman perbedaan font ini mempengaruhi tata letak tulisan, beberapa tulisan nih jadi berpengaruh, tapi yang lainnya masih sama aja tuh. Cuman hanya ada beberapa perbedaan bagian sini, lalu tulisan ini juga berbeda. Lalu di bagian ingredientsnya juga nggak jauh berbeda, hanya peletakan akhir ini tulisannya karena fontnya lebih besar mungkin, jadi dia tulisan glycolnya turun ke bawah. Lalu yang di bawah ada sedikit perbedaan, yaitu tulisan yang bagian atas ini. Oh iya,
tentang tekstur kardusnya. Kalau yang ori dia lebih doff daripada yang KW. Kalau yang ori ini kalau dipegang tuh terasa banget, lebih bertekstur doff-nya. Sedangkan yang KW itu dia lebih sama doff juga, cuma lebih licin, jadi kayak kurang sedikit lah. Lalu ini bagian kode barnya nggak terlalu berbeda jauh, cuman yang original ini terlihat lebih memanjang dibandingkan dengan yang palsu. Dan mereka berdua sama-sama aku cek, sama-sama keluar terdeteksi barcode-nya. Nah, sekarang kita lihat di perbandingan antara botolnya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah botol yang original, sedangkan yang kiri adalah botol The Ordinary yang palsu. Kalau sekilas aja itu hampir sama ya, nggak ada perbedaan yang sangat signifikan, nggak ada, tuh sama semua. Tapi kalau dilihat secara jelas itu dari teksturnya ini kelihatan banget. Kalau yang ini tuh lebih warnanya lebih merah malah daripada yang ini. Kalau yang ini tuh gelap, yang ini tuh agak terang. Coba nanti aku bikin video yang. Lalu sekarang kita ke bagian pipetnya. Jadi bagian pipetnya teman-teman bisa lihat bentuknya itu sedikit berbeda, tapi nggak terlalu signifikan. Kalau yang original itu dia lebih kecil pipetnya. Kalau yang satu dia agak lebar ya, kelihatan kan, tapi nggak terlalu signifikan. Jadi kalau misalkan ngelihatnya cuma satu itu susah untuk membandingkan. Terus untuk warna sendiri, pipetnya itu ada salah satu channel YouTube yang review juga bilang katanya kalau yang ori itu warnanya putih gading, sedangkan yang KW itu warnanya putih bersih. Tapi untuk produk yang aku punya sekarang kasusnya berbeda, malah untuk pipet yang KW itu warnanya lebih gading daripada yang original. Ya, kelihatan kan? Jadi ini mungkin cuman kayak informasi tambahan aja sih, nggak terlalu dijadikan patokan karena ternyata botolnya pun berbeda-beda gitu. Tapi untuk apa ya, ini pipetnya tuh keras kalau yang ori. Kalau yang KW itu dia lebih lembek. Kalau yang ini agak lebih keras. Lalu ke bagian tutup botolnya. Nah, kalau bagian tutup botolnya itu memang ada sela antara pipet sama tutup botolnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu untuk garis-garis pada tutup botolnya itu memang kelihatan beda. Kalau yang ori itu lebih berjarak, sedangkan yang KW itu lebih rapat, jadi garisnya tuh kecil. Kalau yang ini kan kayak garisnya lebih lebar gitu. Ini untuk perbandingan ujung pipetnya. Kalau yang ori itu ujung bagian bawahnya tuh lebih kecil kelihatannya, sedangkan yang palsu itu ujungnya lebih lebar, kayak bentuknya sama tabung pipetnya. Kalau yang ori itu lebih berbentuk itu kan, ujungnya kecil. Dan ini itu udah aku lihat juga sama beberapa produk The Ordinary yang palsu seperti Niacinamide. Itu kebetulan aku juga punya yang palsu dan yang asli, jadi aku bisa bandingin juga. Dan ciri-ciri tentang ujung pipet ini sama banget. Jadi yang KW itu emang ujungnya tuh kayak gini, kayak besar gitu, sedangkan yang asli ujungnya tuh lebih kecil. Dan ini kalau misalkan diperhatikan juga, tabung ininya kecil, yang asli, yang palsu tuh lebih besar.
Cuman kalau sekilas gitu ya nggak terlalu terlihat, cuman karena ada perbandingannya, ada dua produk, jadi kita bisa melihat perbedaannya gitu. Ini adalah yang KW. Bisa dilihat, ini yang original. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri di sini perbandingannya lumayan jauh. Warnanya memang sama-sama warna ungu, cuman tingkat warnanya, kepekatannya itu beda banget. Kalau yang ini tuh dia itu lebih seperti transparan, kalau yang satunya ini tua ya, warnanya merah ungu tapi pekat gitu warnanya. Terus juga untuk harum baunya itu, kalau yang ini yang KW itu baunya wangi banget kayak bau sabun. Terus pokoknya wangi kayak bau sabun, bau bedak gitu deh. Kalau yang ori dia tuh baunya kayak nggak enak, terus bau kecut, pokoknya bau nggak enak deh. Terus kita oles. Kalau dioles, ini karena tipis ya, itu beda. Kalau yang ini dia tuh kelihatan kan lebih transparan gitu loh. Kalau yang satu tuh lebih berwarna merah. Kalau dipakai di muka itu kelihatan banget sih, cuman aku taruh di tangan aja ya gitu. Terus yang paling bedain asli sama palsu itu kalau dipakai di wajah, apalagi yang kulitnya agak sensitif atau berjerawat, beruntusan, terus pori-porinya gede, itu dia tuh rasanya agak kayak cekit-cekit pedes gimana gitu. Tapi kalau misalkan yang KW itu sama sekali nggak ada, mau kena jerawat, mau kena luka terbuka, mau kena pori besar, itu rasanya nggak ada reaksi apapun. Walaupun untuk yang original sendiri itu ada sebagian orang yang nggak ngerasain rasa cekit-cekitnya itu. Mungkin karena dia udah terbiasa gitu sama bahan-bahan yang memang lumayan keras, atau karena memang kulitnya itu udah kebal gitu sama feeling yang kayak ginian. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada yang kok punya aku ciri-cirinya semuanya original tapi kalau dipakai kok nggak cekit-cekit. Nah, itu mungkin kulit kalian lebih kebal gitu, jadi nggak ngerasain cekit-cekitnya itu. Lalu ini aku udah pakai beberapa kali kedua produk ini, maksudnya aku udah pernah pakai, dan waktu aku bilas itu kalau yang ini yang KW itu bikin kulit itu jadi keset kayak habis cuci muka. Sedangkan yang ori itu nggak bikin keset tapi tetap bersih, ngerasanya bersih tapi nggak bikin keset. Tapi keduanya sama-sama bikin kulit kita jadi kayak lembut gitu. Cuman bedanya yang satu keset, satu yang oh ya, untuk teman-teman yang pakai produk ini jangan lupa pakainya nggak boleh sering-sering, nggak boleh lama-lama, maksimal 10 menit aja dan maksimal 2 minggu sekali. Jangan terlalu sering karena aku baru nonton ada video di TikTok itu yang make ini tuh caranya salah. Aku lupa videonya tentang apa, nanti kalau misalkan aku nemu aku dropin videonya, aku kasih kredit. Aku lupa dia tuh terlalu sering atau salah dalam penggunaannya itu dan membuat kulit dia jadi kayak beruntusan terus merah-merah kayak melupuh gitu. Jadi kita harus tetap hati-hati kalau pengen perawatan tuh memang nggak instan, jadi perlu dengan kesabaran. Yang penting rajin, rutin, insya Allah nanti bakal membuahkan hasil sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi cukup
Sekian video dari aku tentang review perbandingan The Ordinary Peeling Solution yang original sama yang KW. Kalau teman-teman suka, teman-teman boleh bantu aku dengan subscribe di bawah, lalu pencet tombol like. Atau kalau misalkan teman-teman pengen sharing atau request aku untuk bikin video apa selanjutnya, boleh taruh aja di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.